Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita itu diberikan kemudahan ya, dan kelancaran. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan menjelaskan yaitu materi operasi hitung campuran ya. Nah, sebelum hitung operasi hitung campuran, kalian harus tahu dulu ya pecahan senilai ya. Baik, di sini Ibu sudah menuliskan ya. Yang pertama, menentukan pecahan senilai. Cara untuk menentukan pecahan senilai yaitu dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut. Mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama. Jadi untuk menentukan pecahan senilai itu, mengalihkan dan membaginya itu, pembilang dan penyebutnya harus sama ya. Nah, contohnya pecahan senilai 3/6 dengan 3/6 ya, adalah 3/6 pecahan senilainya apa saja? Ya, caranya bisa mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut. Jadi 3/6 ini, 3/6 ya, dapat dikalikan ya, dengan bilangan prima. 3 dikali 2 ini berapa? 3 kali 2 6. 6 dikali 2 12. Jadi 3/6 bisa dengan pecahan senilainya 6/12. Atau dengan dibagi ya, dibagi 3. 3/6 dibagi 3. Pembilang dan penyebutnya sama ya, pembagiannya 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi 3/6 pecahan senilainya bisa 1/2. Jadi apa saja pecahan senilainya 3/6? 3/6 pecahan senilai 6/12 bisa juga sama dengan 1/2. Nah, ini merupakan pecahan senilai. Walaupun pecahan yang berbeda, tetapi memiliki nilai yang sama. Paham sampai sini? Contoh lagi. Di sini ada di latihan 1 ya. Ibu ambil contoh nomor 1. 24/28. 24/28.
Mau kita bagi dulu. Dibagi angka berapa? Angka 2 ya. Kita bagi angka 2. 24 dibagi 2. 24 dan 28 dibagi 2. Pembilang dan penyebutnya sama ya, bagi 2. 24 dibagi 2 berapa? Masih ingat? Ayo perkaliannya dan pembagiannya ya, harus ingat lagi. 24 dibagi 2 itu 12. 28 dibagi 2 berapa? 14. Nah, ini bisa pecahan senilai. Kemudian mau dibagi berapa? Dibagi 3. Sudah dibagi 2 ya. Sekarang dibagi berapa? 4 ya. Dibagi 4. Coba lihat. Jadi pembagiannya itu harus bisa ya dibagi antara pembilang dan penyebut. Ya, kalau pembilangnya bisa, tetapi penyebutnya nggak bisa dibagi, itu berarti tidak bisa. Jadi pembilang dan penyebutnya harus sama ya, harus bisa dibagi. Jangan dibagi 4. Kalau bagi 3 bisa nggak ya? 24-nya bisa ya, 24 bagi 3 berapa? 8. Tapi 28 bagi 3-nya tidak bisa ya. Sekarang 4 saja ya, bagi 4. 24 dibagi 4 berapa? 24 dibagi 4 6. Kemudian 28 dibagi 4 7. Nah, ini berarti bisa hasilnya 6/7. Sampai sini paham? Paham ya? Sekarang satu lagi, 24 per 28. Sekarang mau dibagi atau dikali? Mau dibagi ya? Mau dikali ya? Coba dikali 2. 24 dikali 2, bagaimana? Masih ingat hitungnya perkalian puluhan? 24 dikali 2, 4 kali 2 8, 2 dikali 2 4, ini 48 per 28 dikali 2 28 dikali 2, 8 dikali 2 16, 2 kali 2 4, tambah 1 5, 56. Jadi pecahan senilai 24 per 28 yaitu pecahan senilainya 24 per 28 itu 48 per 56, kemudian 6 per 7, kemudian 12 per 14. Ini pecahan senilai ya. Pecahan yang berbeda tetapi nilainya sama. Paham sampai sini? Paham ya? Nanti kalian bisa mengerjakan latihannya. Baik, untuk materi pecahan senilai silakan kalian buka ya. Yang kedua yaitu halaman 106, menyederhanakan pecahan ya, menyederhanakan pecahan. Nah, bagaimana cara menyederhanakan pecahan?
Untuk menyederhanakan pecahan ya, dapat dilakukan dengan membagi atau mengalihkan ya. Untuk membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Nah, Ibu mempunyai dua cara ya untuk menyederhanakan pecahan. Pecahan dapat disederhanakan ya jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama. Selain satu. Jadi pecahan dapat disederhanakan ya jika pembilang dan penyebutnya itu masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain satu. Ya, ada dua cara. Cara yang pertama, yaitu dengan menentukan FPB. Ya, dan menentukan FPB. Menentukan FPB masih ingat materi kelas 4 dan kelas 5? Faktor persekutuan terbesar ya. Yaitu untuk menghitungnya itu menggunakan bilangan prima. Yang prima itu apa saja? Bilangan prima. Bilangan prima 3, 2, 3, 5, 7 ya, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan FPB itu bisa menggunakan pohon faktor ya. Pohon faktor. Di sini contohnya ya. Menyederhanakan pecahan 18. Di sini apa? 15. Contohnya 15/45. 15/45. Ibu akan menggunakan cara satu dengan menghitung FPB. Kalian bisa menggunakan dengan pohon faktor. 15. Pohon faktornya dengan angka berapa yang terimanya? 3 ya. 3 dikali 5 itu 15. Ini karena 5 sudah 55 berarti 35. Kemudian 45 dengan limanya dengan 3 ya. 3 dikali 15 kemudian ini 15 sudah bisa dibagi dengan 3 jadinya 5. Ini sudah 5 berarti FPB nya FPB 15 itu 3 dikali 5. FPB 45 3 pangkat 2 dikali 5. Nah sekarang angka yang sama di 15 dan 45 cari yang terkecil, yaitu angka 3 dan 3 pangkat 2. Yang terkecilnya berapa? 3 ya.
15/45 sama dengan 15/45 dapat dibagi 15. 15 dibagi 15 1. 45 dibagi 15 3. Jadi menyederhanakan dari 15/45 itu yaitu 1/3 ya, 1/3. Paham cara 1? Nah, sekarang dengan cara 2 ya. Cara 2. Nanti kalian bisa milih ya, mana yang paling mudah. Cara 1 atau cara 2. Cara 2 yaitu dengan pelan-pelan kalian bagi ya dengan bilangan prima. Cara 2 itu pelan-pelan bagi dengan bilangan prima. Pelan-pelan bagi dengan bilangan prima ya. Jadi kalian itu dasarnya itu kalian harus paham dulu, harus tahu dulu perkalian dan pembagian ya. Baik, di sini contohnya 15/45. Nah, kalian bisa langsung bagi dengan faktor prima ya, yang bisa membagi kedua bilangan tersebut ya, pembilang dan penyebutnya. Yang bisa membagi 15 dan 45 bilangan prima. 2 bisa? Tidak bisa ya. 3 bisa? 3 bisa tidak? Bisa ya. Ya, dibagi 3. 15 dibagi 3 berapa? 5. 45 dibagi 3 berapa? Ayo hitung. 45 dibagi 3. Nah, 3 kali berapa? Yang hasilnya mendekati angka 4. 1 ya, 1 kali 3 3. 4 kurangi 3 1. 15 angka 5 turunkan. 15 bagi 3 5 bagi 3 15. Jadi 45 bagi 3 itu 15. Ya diingat lagi ya pembagiannya. Ini masih bisa disederhanakan lagi ya. Ini belum selesai. 5/15 masih bisa disederhanakan. 5/15 masih bisa disederhanakan dengan bilangan prima, yaitu angka berapa? Angka 15 dibagi 5 1. 5 bagi 5 1. 15 bagi 5 3. Jadi nah ini sudah sederhana ya. 1/3 itu sudah sederhana. Jadi kalau penyederhanaan itu ya, apabila pembilang dan penyebutnya itu harus sama-sama dibagi ya, harus sama-sama dibagi dengan bilangan prima. Kalau sudah sederhana ya berarti sudah selesai ya penyederhanaannya. Jadi 15/45 sama dengan 1/3. Paham sampai sini? Paham ya? Contoh latihan nomor 1 ya, kita kerjakan sama-sama. 21/27 disederhanakan. Mau cara yang mana nih?
cara 1 atau cara 2? Mana yang paling mudah? Kalau cara 1 dengan FPB ya. Kalau cara 2 kalian bisa membagi dengan bilangan prima langsung ya. Mau cara yang mana? Cara 2 yang paling mudah ya. Ya, baik, kita menggunakan cara 2. 21 per 27. 21 per 27 dibagi dengan bilangan prima. Angka berapa hayo yang bisa membagi kedua bilangan tersebut? Dibagi dengan 3 ya. (21) dibagi 3 berapa hayo? 21 ini perkalian 3 yaitu 7. Kemudian 27 dibagi 3 berapa? 9. 7 per 9. Ini sudah sederhana belum? Masih bisa dibagi sama bilangan prima? Masih bisa tidak? Tidak bisa ya. Ini dibagi 3 aja nggak bisa ya. Kalau 9-nya bisa, tetapi angka 7-nya nggak bisa. Berarti 7 per 9 ini sudah sederhana. Bisa? Ya. Bisa ya?